Teman Auto Second, mobil satu ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena lahir sejak lama, rival-rivalnya sudah nggak ada, tapi mobil ini masih diproduksi hingga saat ini. Dan menariknya, masih banyak yang beli. Jadi andalan buat bisnis, buat berbagai kebutuhan. Nah, kebetulan saya ketemu dengan salah satu pemiliknya di Bekasi, Jawa Barat, dengan Pak Momon. Nah, kita akan explore mengenai mobil ini. Siang Pak Momon. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Pas saya mau tanya-tanya soal ini nih, ini Boleh, mobil silahkan. masih bening gini nih. Keluaran tahun berapa nih Pak? Tahun 2018. 2018. Pantes masih baru. Nah, ini Pak Momon ini sebenarnya kan bisa beli Pajero, bukan Pajero Sport ya, Pajero. Terus dia beli Colt diesel nih, bahasanya Colt diesel 300. Kenapa nih Pak? Untuk apa nih? Oke, saya penggunaannya dulu. Saya kebetulan punya kuda juga. Kuda diesel? Kuda binatang. Oh, kuda binatang. Oke. Dan ada salah satu kegiatan yang mungkin tidak populer di Indonesia, yaitu horseback trail riding. Apa tuh, naik kuda gitu? Naik kuda tapi di alam. Oh, otomatis harus dibawa kuda ini ke tempat sana dulu gitu kan. Jadi pakai ini? Pakai ini gitu kan. Dia betah Pak pakai ini? Ya, betul. Di belakang tinggal dikasih keranjang aja. Tutupan itu? Iya, betul. Oh, iya. Saya juga tertarik ada hal lain kenapa saya memiliki. Karena dari sejak lahir, mobil ini bentuknya seperti itu. Hanya dulu dua versi ya, yang bensin dan diesel. Yang menarik, diesel ini mesinnya masih menggunakan mesin yang sampai sekarang diandalkan oleh Mitsubishi, yaitu 4D56. 4D56. Itu dari segi minat saya bahwa satu saat ini akan menjadi legend. Akan menjadi legend. Bentuknya masih tetap. Kayaknya kita familiar sama mesin itu. Iya. Karena diproduksi sampai sekarang bahkan dipakai di ini ya. Di Triton, Mitsubishi Kuda, Pajero Sport. Ya, masih pakai. Bahkan yang sekarang yang baru aja launching, masih ada yang pakai 4D56. Mesin ini nih. Mesin andalan itu. Mesin andalan. Ya. Ya, luar biasa nih. Terus kira-kira keunggulan mesinnya apa lagi Pak? Oke, jadi ini masih konvensional ya. Jadi juga untuk dipakai ekonomis karena masih bisa menggunakan biosolar. Itu salah satu pertimbangannya. Operasional ya? Ya, kedua dari sisi bentuk juga ini ternyata bentuk inilah yang diterima karena memang juga simple dan di dalamnya juga sesuai dengan budaya orang kita yang mau naruh apa aja bisa. Oh iya, praktis ya? Kotak praktis gitu kan ya. Pertimbangan lain kenapa saya juga ngambil diesel untuk narik binatang ini karena dari emisinya akan lebih aman dibandingkan bensin. Kalau bensin pembakarannya kurang, baunya akan cukup mengganggu. Tapi kalau diesel kan hanya asapnya saja. Segitu ya Pak? Ya, pertimbangan itu untuk binatang ya. Kedua untuk naik-naik jelas ini lebih merayap dibandingkan kalau bensin sehingga kuda juga lebih tenang dibandingkan dengan kalau bensin harus agak dientak-entak. Oh, dientak-entak ya? Kalau ini kan enggak gitu, cukup bisa merayap. Bisa karena merayap. bensin mobil ini juga salah satu keunggulannya adalah perbandingan giginya yang besar. Di final gearnya di gigi satu saja orang jarang menggunakan. Jarang pakai Jarang pakai karena besar. Akhirnya mereka start di dua dan di satu sehingga kemampuan crawlingnya juga cukup merayap sehingga kalau misalnya bawa muatan ataupun bawa kuda akan lebih tenang untuk naik juga. Itu salah satu untuk dari mesinnya konvensional, tidak menggunakan teknologi yang modern yang berlebihan sehingga cocok untuk dipakai di desa-desa juga. Bandel ya, daya tahannya lumayan ya. Dan dikenal dengan jago tanjakan. Jago tanjakan. Jago tanjakan ya. Gitu. Ini jadi kemampuannya udah mirip juga dong sama Triton juga ya. Hanya Tritonnya 4x4. 4x4 ya. Tapi di daerah ini karena kalau pakai double cabin kita bawa sawit itu tentu sedikit. Tapi kalau ini kan luas sehingga banyak mengakali dengan modifikasi 4x4. 4x4. Oke. Tapi bahannya tetap ini. Tetap 4x4 itu jadi mereka lebih senang karena muatannya banyak. Solarnya mesti biosolar tapi dia sudah 4x4 dan banyak sekali udah yang mampu untuk merubah menjadi 4x4. Iya, Indonesia itu. Apa sih enggak gitu. Ya. Tinggal ambil mungkin yang Strada L200 depan belakangnya gardannya udah. Gitu ya. Jadi pantas ya di daerah-daerah masih banyak yang pakai ya Pak? Masih. Jadi di daerah ini selain buat bisnis karena dia handal, muatannya banyak, kemudian konsumsi bahan bakarnya juga irit dan mudah ditemukan, yaitu biosolar.
juga bentuknya. Kelihatannya bentuknya dari awal sampai sekarang tidak berubah, tapi itulah yang sesuai mungkin dengan budaya kita, termasuk di bagian dalamnya. Karena orang kita itu adalah mengejar kepraktisan ya. Kadang-kadang kita temui misalnya mikanya speedometer pada gores, karena orang naruh maunya di situ. Nah ini udah disediakan dashboardnya dengan rata, sehingga naruh handphone, naruh apa sudah mudah. Tapi yang lucu lagi, yang lebih menarik lagi, ini tidak terkesan truk tapi ke light truck ya. Kemudian juga karena bentuknya seperti ini, masih orang desa masih bisa dengan rombongan mau kondangan pakai batu di belakang masih ini. Tapi bayangkan kalau misalnya lebih besar dari ini, mungkin kesannya udah naik truk. Truk ya. Oke, itu dari sisi budaya. Masih dipakai kondangan. Batikan gitu. Terus kalau Pak Manu sendiri selain ngangkut kuda, apalagi biasanya pakai mobil ini? Oke. Ini ada antena tinggi banget. Oke, ada antena segala macam. Saya terus terang karena saya seneng ngaprak. Kalau biasanya saya juga pakai sepeda motor dengan kondisi hujan, ya pakai aja ini. Oh gitu. Gantian Bahan motor. bakar juga sedikit, makanya saya lengkapi dengan beberapa peralatan yang memang untuk menunjang saya ngaprak. Salah satunya adalah komunikasi. Ini ngaprak serius ini. Komunikasi ini tidak hanya untuk jarak dekat, tapi saya bisa komunikasi untuk seluruh Indonesia dari mobil ini. Seluruh dunia juga kayaknya? Ya, bisa untuk keluar juga. Keluar juga? Keluar juga, oke. Luar biasa. Pas saya mau lihat dalamnya dong Pak. Boleh, silahkan. Yuk kita lihat tuh. Wah ini masih simpel ya semuanya, tertaknya. Nah, saya coba masuk nih Pak. Wah ternyata ini dari luar kayak mobil kecil ya, tapi kalau di dalam posisi ininya tuh tinggi ternyata. Iya, ya? tinggi dia. Dan apa pandangan ke depannya juga luas ini. Luas ya. Gitu, bener nih. Jadi bener sih ada rasa truknya dikit ya. Kalau di dalam ternyata ini jaraknya cukup tinggi dan ini simple. Nah ini tempat buat apa tapi naruh barang-barang. Wah, ada radio ini. Sama perlengkapan masih juga perlengkapan komunikasi. Wah ini udah siap-siap pergi ya Pak? Iya. Udah siap-siap berangkat di bawah. Mau kemana lagi Pak? Saya rencana dari sini Kuningan, Ciamis, Pangandaran, kemudian nyusuri pantai selatan. Saya akan keluar di Cilegon. Wah, sendiri Pak? Sendiri. Sendiri. Setir juga kayak serasa kembali ke masa lalu nih Pak. Simple ininya. Dari awal sampai sekarang dia setir seperti itu. Seperti ini ya? Ya, betul. Dan ini genggamannya kecil banget kalau untuk ukuran zaman sekarang gitu. Ya. Ini panel instrumennya hanya tidak ada RPM aja. Nggak ada RPM-nya. Jadi ada beberapa petunjuk. Ini termasuk buat bahan bakar ya Pak? Ya. Buat kalau ada apa namanya filter ya? Ya. Dan yang menarik ini gigi satunya ini low banget ini. Low banget ya? Low banget. Jadi orang jarang biasa langsung masuk ke gigi 2. Jadi langsung tarik mundur ya? Betul. Langsung masuk ke 2. Ya. Ini udah nanjak. Dan begitu dilepas juga dia crawling sendiri. Crawling ya, makanya kemampuan crawlingnya cukup bagus sekali untuk mobil ini. Jadi kalau kita bawa muatan ditanjakan juga nggak perlu digeber-geber sebetulnya. Gitu ya? Iya, cukup dengan santai aja. Ngomong-ngomong kalau kuda berapa kilo Pak? 400-an. 400-an? Iya, 400 kilo. Wah. Oke, satu kuda. Satu kuda ya? Kuda 400 kilo. Nah, Pak Momen, boleh dong dijelasin nih tentang apa namanya fitur-fitur mobil ini. Kelihatannya simpel tapi pasti ada ceritanya nih. Gitu. Oke, ya. Jadi saya tadi sudah sampaikan bicara mobil tidak hanya bicara tentang teknologinya, tapi juga sesuai dengan budaya culture orang kita ya, yang maunya simple gitu kan ya, nggak banyak rewel dan sebagainya. Ternyata mobil ini kesimpulannya seperti itu, tidak banyak rewel. Dari mulai ini yang tadi saya sampaikan, ini dengan seperti ini tidak mengcreate masalah, artinya kalau pakai sistem remote dan sebagainya. Oke, kemudian untuk saya bicara sitting position dulu. Sitting position ternyata ini mobil ini nyaman walaupun kita menggunakan jok yang standar yang hanya bisa untuk mundur maju saja. Tapi ini sitting positionnya dibandingkan dengan pickup yang sekelas ini lebih mudah dan lebih nyaman. Saya pakai mobil ini mencoba pertama kali adalah ke Jawa Timur sendiri, pulang pergi, dan ternyata artinya badan masih oke lah ya, dengan posisi seperti ini. Oke, sekarang persnelengnya di sini memang ya ada yang senang, ada yang tidak. Sebetulnya ini dari sisi teknologi itu karena kalau dipasang di tengah ini jauh, kurang nyaman, sehingga di sini ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ini 5 speed manual ya? Ya, 5 speed. Nah, di gigi 1 ini memang low sekali. Nah, jadi orang jarang yang ini tapi langsung ke 2. Hanya mungkin di sini agar fuel consumption-nya itu hemat, karena di sini tidak ada RPM-nya. Saya kurang tahu nih torsinya di RPM berapa. Tetapi dari kita bisa rasakan sampai mobil sebelum mendengung itulah di
di RPM itu sebetulnya torsinya sedang maksimum. Saya perkirakan sekitar 2000 karena di sini tidak ada RPM-nya. Oke, ini jadi meterannya simpel semua ya. Kemudian juga mudah dijangkau juga ya, walaupun besar tapi tidak terlalu menyusahkan. Dan juga adalah pandangan bisa bebas karena salah satu faktor dari keselamatan berkendara diantaranya adalah kita bisa mengontrol sekeliling. Di sini full kita bisa mengontrol sekeliling ya, dengan posisi seperti ini. Oke, saya menambahi peralatan ini karena memang kebutuhan saya karena saya jalan sendiri. Yang Lengkap pertama ya lengkap ya. Ya, Ada yang pertama ini adalah radio komunikasi. Kemudian ini saya biasanya untuk GPS saja, Google Maps saja. Kalau GPS terpisah. Kemudian ya untuk hiburan sekedarnya saja di sini. Ada di sini saya pakai juga adalah inverter. Ya, jadi keluar di sini 220 volt. Dari 12 menjadi 220. Jadi untuk kebutuhan charging juga. Radio ada 2 jenis di sini, ini untuk jarak dekat, yang ini untuk jarak jauh atau high frekuensi. Dimana saya pakai sebenarnya kalau dibutuhkan sedang istirahat, saya ini eksperimen dengan antena yang ini kita bisa komunikasi ke mana-mana. Jadi antena ini dibawa kemana-mana ya? Dibawa kemana? Tapi saya karena tinggi, jadi hanya pakai kalau saya standby saja. Kalau lagi berhenti? Ya, kecuali kalau ini untuk jarak dekat. Nah, kebetulan saya mau berangkat ini ya, jadi mohon maaf ini banyak tas di sini. Nah ini juga dari segi suara ya, ini juga tidak terlalu mengganggu walaupun ini diesel, jadi suaranya nggak terlalu ini. Kemudian juga panas juga nggak terlalu masuk ke ruangan, cukup bagus untuk peredam panas di bawah. Ini belum ada AC ya? Belum ada, karena ada hal lain inginnya kalau bisa diganti ini, dia dijadiin minibus. Oh, diganti minibus dulu. Ya, tapi AC-nya kan harus double. Tapi standarnya emang ada ya? Standar tidak ada. Standar tidak ada. Yang ada standarnya adalah hanya head unit. Head unit, dan untuk AC tidak termasuk. Oke. Berarti ini dia mobil juga disediain blowernya. Blowernya sudah ada. Jadi nggak sistem gantung. Nah, ini sudah ada. Di kiri kan sudah ada. Kemudian ini juga sudah power steering. Ya. Power steeringnya cukup bagus juga ya untuk mobil ini. Cukup ringan dan simple. Semuanya bisa dikontrol dari sini. Kalau dilihat ini peleknya udah ganti nih Pak. Ya. Bannya lebar ya? Bannya tetap standar. Oh, bannya standar? Ya, hanya peleknya aja saya ganti. Berarti lebar juga ya? Ya, nambah sedikit lah ke luar itu kan. 185 14. 14 ya. Wow. Aslinya ini. Aslinya? Ya. Cuman peleknya diganti? Pelek ganti. Oh, jadi kelihatan lebih ini sih. Lebih tidak mau beli sayur. Lebih ngisi ya? Lebih ngisi. Ngomong-ngomong masalahnya biasanya ditemuin di 300 ini apa ya Pak? Oke ya, saya karena ini walaupun 2018 jarang dipakai ya. Tapi kan pengalaman sama mobil ini kan makanya saya tahu depannya. Ya, ini mileage-nya baru 8.000 ya, walaupun udah 3 tahun ya jarang pakai. Saya baru mendengar aja dari pengalaman yang ada ya. Biasanya ada di di bagian steering itu hanya longgar saja. Ya, biasanya diganti hanya di bagian itu saja. Kemudian yang lain saya coba tanya juga ke beberapa kepala bengkel yang mana ini, hampir untuk mesin tidak ada masalah. Ya. Padahal itu pakai solar kualitas buruk masih masuk ya? Karena memang ini sistemnya tidak common rail kan, masih konvensional. Nggak ada injektor yang sensitif. Nggak ada yang sensitif itu. Justru ini membutuhkan solar yang ada flashnya, ada deterjennya kan untuk konvensional. Iya. Untuk ngebersihin injektornya dia. Iya, oke. Kira-kira ada lagi nggak nih Pak soal kelemahannya kalau menurut Pak Momen selama pakai mobil ini? Oke. Kalau kelemahan dari sisi engine itu tidak ada ya. Hanya mungkin ada satu poin yang ini untuk masalah attention aja, perhatian saja. Yaitu di lubang bahan bakar. Lubang bahan bakar? Ada bakar. Boleh lihat ya? Ya. Nah, perasaan normal-normal aja Pak. Oke. Ada tutupnya. Oke, ini jadi ini sebenarnya harus jadi perhatian saja. Kalau misalnya ini karetnya sudah getas, artinya sudah tidak menekan lagi. Kebetulan kita ngisi solarnya penuh. Kita goyang. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini solar ini kelebihannya jatuh dan persis di jalannya tapak roda ini. Jadi kemungkinan licin dan sebagainya. Artinya kita harus betul-betul punya attention terhadap kondisi daripada
tutup karet tutup bahan bakar. bahan bakar. Oh. Kalau yang pertama ya memang ini harus diperhatikan, harus diganti kalau memang sudah kira-kira ini. Tapi mungkin ya dari sisi modifikasi seperti yang dilakukan kalau perubahan untuk menjadi minibus atau Del van ya, yang untuk delivery van itu biasanya dari sini dirubah di satu posisi, jadi disambung pakai fleksibel di posisi. Oh, tutupnya dipindahin di situ ya? Ya, gitu. Ya. Walaupun mungkin dari Mitsubishi tidak merekomendasikan ya, tidak. Tapi kalau dirubah menjadi minibus ataupun jadi Del van biasanya suka dipindahkan. Pindah ke situ ya? Dan mereka udah punya izin untuk melakukan itu? Untuk melakukan itu. Iya. Termasuk camper van gitu ya. Jadi ini dipindahin ke sini. Nah, ini udah ada kotak ini buat tutup ya? Oh, ini ngomong-ngomong bisa dijadiin camper van juga nih, Pak? Oke. Kalau referensi dari luar, ini kan dikenal dengan Delica. Delica? Semua mesinnya sama. Perbedaannya hanya di sana dengan 4x4. Dan bentuknya adalah udah minibus. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, itu saya lihat di Jerman itu ini dirubah, ini lebih lebar. Ya betul, ini lebih ke atas, ini buat semacam naro sesuatu sehingga betul-betul besar. Persoalannya di Indonesia sekarang kalau tidak salah, sejak 2 tahun lalu sudah tidak boleh lagi mobil ini dirubah menjadi minibus. Oh ya? Ya, jadi bukannya hanya masih boleh tuh kayak angkot-angkot gitu? Ya. Beda ya? Itu yang lama, yang untuk ke minibus yang lama itu adalah karena izin lama. Izin lama. Kalaupun mau dirubah keperluan camper van, itu paling mengambil bentuk Del van. Yang untuk delivery van. Bedanya tertutup. Jadi nggak ada kacanya, tapi ini masih dibentuk ke minibus. Karoseri gitu ya? Karoseri ya. Tapi kita membelinya harus dalam keadaan standarnya itu adalah SC, artinya sasis kabin. Sasis kabin. Jadi artinya tidak ada ininya. Ketika beli hanya ini nggak ada. Nah, itu jadi kepala sama rangkanya aja. Ya. Itu yang boleh diubah jadi diizinkan boleh tapi tidak menjadi minibus. Ya, bukan jadi minibus. Ya, saya sebetulnya keinginannya seperti itu, tapi nggak bisa. Kenapa saya milih? Yang pertama yaitu solarnya mudah, sehingga kita kalau pergi itu tidak mikirkan lagi biaya untuk solar yang tinggi, kemudian juga bisa menghemat juga dari sisi biaya di hotel, ya kan. Tapi sayang sekali kembali mobil ini di luar banyak dipakai untuk Del van, tapi di sini izin untuk minibusnya sudah tidak ada. Izin untuk bikin minibusnya nggak ada. Sudah ada. Ya. Karena ini udah bentuknya pick up ya. Ya. Karena saya juga pengalaman menggunakan untuk camper van ini agak sedikit berat di bahan bakar karena tuntutan teknologi harus pakai Pertalite. Kalau ini kan masih pakai biosolar. Oh iya. Yang berikutnya adalah kalaupun kita dari camper van, kita dengan semangat explore bisa ke daerah-daerah yang terpencil, spare part-nya masih ada. Banyak temennya. Tenaga kerjanya juga ada. Tenaga kerjanya. Jadi tidak rumit lah teknologinya. Itu sebenarnya cocok. Hanya itulah di Indonesia nggak mungkin lagi untuk dijadikan. Karena ini udah telat ya dari segi aturan ya. Betul. Hobinya baru sekarang. Baru sekarang. Jadi akhirnya saya pakai ini sekalian buat kuda dan saya pasang tenda di sini sama juga toh. Iya. Ini ada sepeda nih. Wah. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa mampir ya ke YouTube-nya Aki Ngaprak. Aki Momon Ngaprak. Aki Momon Ngaprak. Nah, bisa lihat kemana aja Pak Momon jalan-jalan naik sepeda seorang diri. Wah, luar biasa. Ya. Oke Pak Momon, terima kasih banyak nih buat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman memelihara L300 ya, mobil legendaris. Termasuk narasumber legendaris juga. Oke, sehat selalu Pak Momon. Terima kasih. Oke. Dan demikian dari teman-teman obrolan saya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Nah, Pak Momon, bisa dong tunjukin ya beberapa... Kagok juga tadi. Saya pikir nggak nanya dulu gitu.